Partai Nasdem menggelar pelantikan pengurus Partai Nasdem se-DKI Jakarta. Pelantikan ini sekaligus konsolidasi Partai Nasdem dalam menyukseskan Pilkada DKI Jakarta. Rosalin Asmarantika akan melaporkannya langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Rosalin, siapa saja yang hadir dalam pelantikan DPW Partai Nasdem hari ini dan apa saja persiapan Partai Nasdem dalam menyambut Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang? Ya Zakia, tentu saja selain ada ribuan kader Nasdem di DKI Jakarta, kalau Anda bisa lihat ke belakang Zakia, ini ada juga yang sekarang sedang berbagi begitu tentang cerita perjalanan karir politiknya, yakni calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang memang seperti yang kita ketahui Zakia didukung oleh Partai Nasdem untuk maju ke Pilkada 2017 nanti. Tadi Ahok sempat bercerita bagaimana proses karir politiknya dan hingga akhirnya sekarang Ahok memutuskan untuk di jalur independen namun tetap menerima dukungan dari Partai Nasdem karena Ahok menilai Partai Nasdem ini ideologinya sama begitu dengan yang dimiliki oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga kedekatan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain Ahok dan juga kader Nasdem Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam pelantikan pengurus Partai Nasdem se-DKI Jakarta ini juga tadi kami melihat ada Ketua Umum Surya Paloh, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sirti Nurbaya Bakar, kemudian juga ada Rahmat Gobel dan pengurus fraksi Nasdem dari DPRD DKI Jakarta dan juga dari DPR RI. Acara utama hari ini Zakia memang pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Nasdem dan tadi ini pelantikannya sudah selesai. Pengurus dan pimpinan dari 6 kota madya di DKI Jakarta ini tadi sudah dilantik dan sekaligus ini selain pelantikan Zakia juga sebagai ajang konsolidasi jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Nah tadi ini Partai Nasdem juga mengukuhkan kembali dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama dengan cara begitu memberikan atau menyematkan rompi dukungan Nasdem dan juga teman Ahok kepada Basuki Cahayapurnama. Dan targetnya ini Zakia di Pilgub 2017 DKI Jakarta, Partai Nasdem menargetkan verifikasi 100% di Provinsi DKI Jakarta dan tentu saja ini nanti mulai April Partai Nasdem akan bahu-membahu begitu untuk menyongsong Pilkada 2017 dengan mendukung Ahok sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika atas informasinya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan dirinya tetap fokus bekerja sebagai Wagub. Jarod memastikan kinerjanya tidak akan terpengaruh dengan masalah pencalonannya dalam Pilgub mendatang. Menghadapi keriuhan jelang Pilgub DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat memastikan tetap fokus bekerja melayani rakyat ibu kota. Meski Gubernur Basuki Cahayapurnama telah memastikan maju melalui jalur independen dengan menggandeng Heru Budi Hartono, ia mengaku komunikasinya dengan Ahok dan Heru tetap baik. Jarod juga sudah berkomitmen dengan Ahok untuk menuntaskan kinerja sebagai pimpinan DKI dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan PDI Perjuangan yang menyatakan dukungan penuh pada pasangan Ahok dan Jarod sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta hingga habis masa tugasnya. Ya, di dalam pemerintahan itu ada etika pemerintahan, di mana saya tetap memposisikan sebagai wakil beliau. Saya tetap setia pada beliau, setia pada rakyat Jakarta. Saya juga tetap berhubungan baik dengan Pak Heru, ya, dan sudah ditegaskan juga oleh Pak Gubernur, jangan sampai ini mengganggu kinerja dari pemerintah provinsi. Usai Pilpres 2014, Ahok memutuskan mundur dari Partai Gerindra dan fokus sebagai tuan rumah Jakarta tanpa partai. Perjalanan politik Basuki Cahayapurnama akan diuji kembali pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok telah memilih melalui jalur perseorangan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Apakah maju di jalur perseorangan pilihan tepat? Dan apa risiko politik yang akan ia terima dengan pilihannya itu? Ikhlas betul-betul melepaskan
embel-embel parpol, kalau lewat parpol kan jauh lebih mudah. Ya sebetulnya bukan soal kita mau lewat parpol atau tidak gitu ya. Prinsip saya kan dasarnya itu kan kepercayaan sebetulnya. Nah kalau mau bangun negara tuh paling penting tuh dipercaya. Jauh lebih penting kepercayaan anak-anak muda ini tidak hilang. Itu yang penting. Saya lebih baik tidak jadi gubernur tapi masih dipercaya orang daripada saya jadi gubernur nggak dipercaya orang. Lebih baik pilih teman Ahok gratisan pada nyumbang semua ngapain. Maju independen pun itu bukan hal yang murah loh, tetap mahal. Bukan duit saya, patungan semua, nunggu pikirin. Patungan. Jadi Anda tidak mau keluar uang? Aku nggak mau keluar duit. Aku udah keluar tenaga, tiap hari bangun Nggak mau keluar 4:30. uang? Tiap hari 4:30 pulang jam 10, jam 11 malam. Pelit banget ya Ahok nggak mau Bukan keluar pelit duit. dong, udah keluar tenaga, Sabtu Minggu juga kagak nonton film. Tadi kaget nggak dengar Pak Ahok bilang nggak mau keluar uang, biarin aja teman Ahok yang suruh nyari uang untuk pencalonan. Enggak Mbak, karena kita emang dari awal sudah berkomitmen untuk nggak ngerepotin Pak Ahok gitu. Jadi teman ini ada bukan untuk memberatkan langkah politik Pak Ahok ya, tapi kita pengen bantuin langkah politik Pak Ahok gitu. Makanya waktu Pak Jadi Ahok, memang tidak mengharapkan uang dari Pak Ahok? Tidak. Jadi Dari awal, ngarepin uang dari mana Lia? Mahal loh. iya. Kalau dari awal kita memang mekanismenya itu kalau orang mau sumbang ke teman Ahok, dia harus beli putus di merchandise. Tapi kita juga nggak, kalau misalnya logistik gitu. Seumpama misalnya bantuin cetak form, bantu kita ngasih sofa juga ada, bantuin kita misalnya untuk cetak spanduk, brosur dan sebagainya. Jadi uang kita satu itu aja di penjualan merchandise. Okay. Tapi kalau misalnya orang mau bantu logistik, silahkan, kita punya banyak banget listnya. Gitu. Sudah berapa banyak uang yang dikumpulkan teman Ahok, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Bisa. Kalau dari omset penjualan kaos sendiri kita sudah jual 30.000 kaos loh. Dapat Jadi, uangnya berapa itu? hampir 3M. 3M? Iya. Ada donatur yang kasih uang? Siapa donatur itu? Ya, kalau di awal teman Ahok memang kita dibantu untuk setup. Ada 500 juta dana yang memang masuk di teman Ahok dan itu sudah kita pertanggungjawabkan di website. Itu memang dulu ada senior kita di Jakarta Baru yang membantu kami untuk menghimpun dana itu. Tapi setelah itu kami tidak menerima sumbangan dana manapun. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Anda nanti akan minta uang Pak Ahok? Minta uang siapa? Akan minta uang pengusaha? Enggak, kita nggak mungkin datang. Kita paling nanti akan buka. Saya bilang sama teman Ahok, nanti kalau kampanye kan ada artis, ada musik band yang udah dukung kita. Kita coba dong sekali-sekali kalau nanti mau datang kampanyenya Ahok gitu kan, beli tiket gitu kan. Orang datang kampanye dapat kaos kok malah suruh beli tiket? Ya kita coba, kalau nyari dana kan begitu kan. Kita sewa gedung supaya sumbang gitu kan, yang nonton nyumbang. Jadi dari hasil penjualan tiket ini untuk sumbangan, kita coba aja. Apa 10.000, 20.000 tergantung. Baik. Siapa tahu ada yang mau nyumbangin tempatnya, ada yang mau nyumbangin musiknya. Lalu ini kita sih nggak mau keluarin Metro Mini, kasih kaos, kasih duit, datang kampanye, sorry aja. Kasih makan lagi. Ini nggak bisa. Anda sebetulnya masih melihat kalau misalnya tidak berhasil nih teman Ahok, anak-anak muda ini umur 25 tahunan nih Pak Ahok, mereka tidak berhasil. Anda masih ada cantelan, Anda yakin bahwa... Itu saya nggak tahu. Saya udah bicara sama Bu Mega. Waktu itu kan hari Senin, anak datang tanggal 6 Minggu. Nah, saya udah bilang sama Bu Mega, gini aja Bu, saya bilang, saya udah putuskan ikut teman Ahok dengan segala risiko. Ibu mengatakan nggak gampang loh, bisa dibatalin, bisa macam-macam. Ya sudah Bu, kalau memang ternyata saya nggak bisa ikut, PDIP nggak mau ngusung saya, ya sudah. Kalau memang butuh saya kampanye buat Pak Jarod yang maju, saya akan kampanye untuk Pak Jarod. Saya nggak jadi gubernur nggak masalah. Bu Mega bilang apa Pak? Diam-diam aja beliau. Diam aja. Tapi suruh makan bakso terus saya. Berarti masih oke. Karena Saya sesungguhnya... sama Bu Mega kalau masih makan berarti beliau masih oke. Saya kenal dia itu dari waktu kasus Waduk Pluit. Dia masih di utara sebagai Sapras lah, prasarana dan untuk bagian di Jakarta Utara. Oke. Waktu itu ketemu Pak Jokowi putuskan dia orang bagus nih. Lalu kita tarik Heru ke Biro KDH, Biro Kepala Daerah, ngurusin Pak Jokowi dan saya. Lalu kemudian ketika kita mau beresin Waduk Pluit lagi, Taman BMW, terus tol untuk bebasin lahan, siapa yang ngerti?
yang bisa dipercaya, yang Pak Heru jujur, lagi. yang nggak mungkin main. Kita berdua putuskan cuma Pak Heru nih. Putus lagi dia jadi wali kota. Oke, yang paling melengkapi Ahok. Obsesi saya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atau rakyat DKI bahwa persepsi kalian, suuzon kalian kepada seorang birokrat itu pasti korup, pasti malas, salah. Ini saya kasih tahu kalian, masih banyak birokrat, masih banyak PNS yang bekerja dengan baik, yang jujur, yang memang ingin negeri ini bebas dari korupsi. Tiba-tiba muncul teman Ahok, enggak, kita pengen Bapak maju. Terus aku bilang, kalau nggak 1 juta gue nggak mau ya. Abang dukung kamu Ahok. Pokoknya terserah, mau ngusung, mau dukung, terserah kamu. Artinya teori saya bener loh. Kalau kamu kerja benar, masih ada orang waras juga mau dukung kamu loh. Saya yakin PDIP kasih saya, kalau bagus. Masih banyak partai, Nasdem pasti kasih. Saya kenal Pak Surya Wiranto pasti kasih. Saya bisa ngomong depan semua orang, kalau kamu jujur, baik, kamu bisa ikut loh. Bahkan saya jadi gubernur DKI tanpa keluar uang. Nah, sekarang tesnya gimana untuk maju lagi? Partai kalau minta mahar-mahar, malas aku. DKI kan tahu sendiri. Kita bilang nggak mau dong. Pasti ada yang mau. Suruh dorong aja. Begitu mereka muncul teman Ahok, saya juga pikir. Saya yakin PDIP kasih saya, kalau bagus. Pasti banyak partai, Nasdem pasti kasih. Saya kenal Pak Surya Wiranto pasti kasih. Saya pikir gitu kan. Ya udah tenang-tenang aja. Terus kan berantem semua kan tentunya kan. Wah, Nasdem nggak cukup. Terus tiba-tiba muncul teman Ahok. Enggak, kita pengen Bapak maju. Terus aku bilang, kalau nggak 1 juta gue nggak mau ya. Gue mau pusing nih. Terus dia kejar. Tahu-tahu sekarang udah 700 sekian ribu. Turunin lagi nih kan. Ya kita harus hargain dong ini. Partai langsung ngajak. Saya bilang nggak bisa. Nanti harus tanya sama ini dulu. Tersinggung pula partai saya ngomong kalimat seperti ini. Nah, terus ya telepon lah. Saya kenal Bang Surya kan lama. Saya ini deklarator Nasdem loh. 45 orang saya deklarator loh. 45 nama nih. Coba partai aku udah malas main partai dulu. Kan udah di Golkar. Ya, kadang kita ketemu ngobrol kan sejak jadi presiden Pak Jokowi langsung ketemu. Nah, terus beliau langsung panggil saya telepon sebelum hari besoknya pengumuman itu, panggil langsung dia ngomong gitu aja. Abang dukung kamu Ahok. Maksudnya Pak Surya? Iya. Abang dukung kamu Ahok. Pokoknya terserah, mau ngusung, mau dukung, terserah kamu. Nggak ada partai, kita cari. Pokoknya kamu harus jadi gubernur lagi. Udah itu aja titik. Nggak ada syarat-syarat, udah nggak usah banyak ngomong katanya. Kaget juga. Terus teman Ahok gimana? Udah kita ikutin juga nggak apa-apa. Kita ikut aja. Pokoknya tujuan abang kamu harus jadi gubernur. Udah ada perubahan. Besok kita mau deklarasi. Nggak salah. Besok tuh mau telepon, panggil si Victor ya, yang bawa fraksi. Kasih tahu besok konferensi pers. Ada si Bastari juga kan. Kau urus itu ya. Langsung besok panggil TV semua, bilangin. Gimana? Oh ya makasih aja Bang. Itu awal. Terus partai lain gimana? Ya udah ikut nggak apa-apa katanya. Kamu udah ada. Udah cukup katanya. Mau partai nggak apa-apa. Pokoknya apa yang penting kamu jadi. Nah artinya apa? Sampai hari ini artinya teori saya bener loh. Kalau kamu kerja benar masih ada orang waras juga mau dukung kamu loh. Makan dia bayarin. Semalam makan kau yang bayarin, aku yang bayar. Aku coba ajuin bayar ya. Masa Bang Surya bayarin gua melulu. Makan gua. Semalam gua ketemu lagi nih. Ketemu lagi kita ketemu. Aku laporin. Nah ini situasi agak beda nih Bang. Aku lapor. Lebih cepat yang kita duga. Gak apa, aku perlu laporan. Nah, kan abang udah dukung saya. Nah saya perlu lapor. Ini faktor yang keempat. Yang menarik ini. Kan? Dan sekarang kan kalau ini kekumpul. Kalau partai ngotot musung. Kamu pakai dukung nih. Terus partai semua gak mau ikut nih. Marah nih sama kamu nih. Kamu cuma dengan Nasdem ini. Kira-kira bisa menang gak? Wah ini menarik ini.
Kalau kamu bisa menang, ini betul-betul dicanangkan satu sistem baru bahwa kalau kamu kerja baik, jujur, nggak terima suap, konsisten, adil semua nih, kamu terpilih. Dan Jakarta nggak gampang loh terpilih. Beda dengan daerah lain asal juara nih. Ini 50% plus 1. Nah ini menarik. Makanya saya sudah bilang yang terbaik harus datang, tanding. Ya dong, kalau tanding bagus dong, kita bisa tahu. Nah, jadi saya lapor kepada Bang Surya kemarin gini. Ini ya Bang. Yang Surya juga rupanya panggil saya, dia pengen, ini luar biasa nih, ini Pak Surya Paloh nih. Udah, kita ikutin teman Ahok. Gak apa-apa. Ya, Purnama. Dan targetnya ini Zakia di Pilgub 2017 DKI Jakarta, Partai Nasdem menargetkan verifikasi 100% di Provinsi DKI Jakarta, dan tentu saja ini nanti mulai April Partai Nasdem akan bahu-membahu begitu untuk menyongsong Pilkada 2017 dengan mendukung Ahok sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika atas informasinya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan dirinya tetap fokus bekerja sebagai Wagub. Jarod memastikan kinerjanya tidak akan terpengaruh dengan masalah pencalonannya dalam Pilgub mendatang. Menghadapi keriuhan maksud kami jelang Pilgub DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat memastikan tetap fokus bekerja melayani rakyat ibu kota. Meski Gubernur Basuki Cahayapurnama telah memastikan maju melalui jalur independen dengan menggandeng Heru Budi Hartono, ia mengaku komunikasinya dengan Ahok dan Heru tetap baik. Jarod juga sudah berkomitmen dengan Ahok untuk menuntaskan kinerja sebagai pimpinan DKI dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan PDI Perjuangan yang menyatakan dukungan penuh pada pasangan Ahok dan Jarod sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta hingga habis masa tugasnya. Ya, di dalam pemerintahan itu ada etika pemerintahan, di mana saya tetap memposisikan sebagai wakil beliau. Saya tetap setia pada beliau, setia pada rakyat Jakarta. Saya juga tetap berhubungan baik dengan Pak Heru, ya, dan sudah ditegaskan juga oleh Pak Gubernur, jangan sampai ini mengganggu kinerja dari pemerintah provinsi. Usai Pilpres 2014, Ahok memutuskan mundur dari Partai Gerindra dan fokus sebagai tuan rumah Jakarta tanpa partai. Perjalanan politik Basuki Cahayapurnama akan diuji kembali pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok telah memilih melalui jalur perseorangan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Apakah maju di jalur perseorangan pilihan tepat? Dan apa risiko politik yang akan ia terima dengan pilihannya itu? Ikhlas betul-betul melepaskan embel-embel parpol. Kalau lewat parpol kan jauh lebih mudah. Ya kan ada artis, ada musik band yang udah dukung kita. Kita coba dong sekali-sekali kalau nanti mau datang kampanyenya Ahok gitu kan, beli tiket gitu kan. Orang datang kampanye dapat kaos kok malah suruh beli tiket. Ya kita coba, kalau nyari dana kan begitu kan. Kita sewa gedung supaya sumbang gitu kan, yang nonton nyumbang. Jadi dari hasil penjualan tiket ini untuk sumbangan, kita coba aja. Apa 10.000, 20.000 tergantung. Baik. Siapa tahu ada yang mau nyumbangin tempatnya, ada yang mau nyumbangin musiknya. Lalu ini kita sih nggak mau keluarin Metro Mini, kasih kaos, kasih duit, datang kampanye, sorry aja. Kasih makan lagi. Ini nggak bisa. Anda sebetulnya masih melihat kalau misalnya tidak berhasil nih teman Ahok, anak-anak muda ini umur 25 tahunan nih Pak Ahok, mereka tidak berhasil. Anda masih ada cantelan, Anda yakin bahwa... Itu saya nggak tahu. Saya udah bicara sama Bu Mega. Waktu itu kan hari Senin, anak datang tanggal 6 Minggu. Ya, saya udah bilang sama Bu Mega, gini aja Bu, saya bilang, saya udah putuskan ikut teman Ahok dengan segala risiko. Ibu mengatakan nggak gampang loh, bisa dibatalin, bisa macam-macam. Ya sudah Bu, kalau memang ternyata saya nggak bisa ikut, PDIP nggak mau ngusung saya, ya sudah. Kalau memang butuh saya kampanye buat Pak Jarod yang maju, saya akan kampanye untuk Pak Jarod. Saya nggak jadi gubernur nggak masalah. Bu Mega bilang apa Pak? Diam-diam aja beliau.
Diem aja. Tapi suruh makan bakso terus saya. Nah, itu masih oke. Karena Saya sesungguhnya sama Bu Mega kalau masih makan berarti beliau masih oke. Saya kenal dia itu dari waktu kasus Waduk Pluit. Dia masih di utara sebagai Sapras lah, prasarana dan untuk bagian di Jakarta Utara. Oke. Waktu itu ketemu Pak Jokowi putuskan ini orang bagus nih. Lalu kita tarik Heru ke Biro KDH, Biro Kepala Daerah, ngurusin Pak Jokowi dan saya. Lalu kemudian ketika kita mau beresin Waduk Pluit lagi, Taman BMW, terus tol untuk bebasin lahan, siapa yang ngerti? Yang bisa dipercaya, yang Pak Heru jujur, lagi. yang nggak mungkin main. Kita berdua putuskan cuma Pak Heru nih. Putus lagi dia jadi wali kota. Oke. Yang paling melengkapi Ahok. Obsesi saya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atau rakyat DKI bahwa persepsi kalian, suuzon kalian kepada seorang birokrat itu pasti korup, pasti malas, salah. Ini saya kasih tahu kalian, masih banyak birokrat, masih banyak PNS yang bekerja dengan baik, yang jujur, yang memang ingin negeri ini bebas dari korupsi. Tiba-tiba muncul teman Ahok, enggak, kita pengen Bapak maju. Terus aku bilang, kalau nggak 1 juta gue nggak mau ya. Abang dukung kamu Ahok. Pokoknya terserah, mau ngusung, mau dukung, terserah kamu. Artinya teori saya bener loh. Kalau kamu kerja benar, masih ada orang waras juga mau dukung kamu loh. Saya yakin PDIP kasih saya, kalau bagus. Masih banyak partai, Nasdem pasti kasih. Saya kenal Pak Surya Paloh Wiranto pasti kasih. Saya bisa ngomong depan semua orang, kalau kamu jujur, baik, kamu bisa ikut loh. Bahkan saya jadi gubernur DKI tanpa keluar uang. Nah, sekarang tesnya gimana untuk maju lagi? Partai kalau minta mahar-mahar, malas aku. DKI kan tahu sendiri. Kita bilang nggak mau dong. Pasti ada yang mau. Suruh dorong aja. Begitu mereka muncul teman Ahok, saya juga pikir. Saya yakin PDIP kasih saya, kalau bagus. Pasti banyak partai, Nasdem pasti kasih. Saya kenal Pak Surya Paloh Wiranto pasti kasih. Saya pikir gitu kan. Ya udah tenang-tenang aja. Terus kan berantem semua kan tentunya kan. Wah, Nasdem nggak cukup. Terus tiba-tiba muncul teman Ahok. Enggak, kita pengen Bapak maju. Terus aku bilang, kalau nggak 1 juta gue nggak mau ya. Gue mau pusing nih. Terus dia kejar. Tahu-tahu sekarang udah 700 sekian ribu. Turunin lagi nih kan. Ya kita harus hargain dong ini. Partai langsung ngajak. Saya bilang nggak bisa. Nanti harus tanya sama ini dulu. Tersinggung pula partai saya ngomong kalimat seperti ini. Nah, terus ya telepon lah. Saya kenal Bang Surya kan lama. Saya ini deklarator Nasdem loh. 45 orang saya deklarator loh. 45 nama nih. Coba partai aku udah malas main partai dulu. Kan udah di Golkar. Ya, kadang kita ketemu ngobrol kan sejak jadi presiden Pak Jokowi langsung ketemu. Nah, terus beliau langsung panggil saya telepon sebelum hari besoknya pengumuman itu. Panggil, langsung dia ngomong gitu aja. Abang dukung kamu Ahok. Maksudnya Pak Surya? Iya. Ya. Ya sebetulnya bukan soal kita mau lewat parpor atau tidak gitu ya. Prinsip saya kan dasarnya itu kan kepercayaan sebetulnya. Nah kalau mau bangun negara tuh paling penting tuh dipercaya. Jauh lebih penting kepercayaan anak-anak muda ini tidak hilang. Itu yang penting. Saya lebih baik tidak jadi gubernur tapi masih dipercaya orang daripada saya jadi gubernur nggak dipercaya orang. Lebih baik pilih teman Ahok gratisan pada nyumbang semua ngapain? Maju independen pun itu bukan hal yang murah loh, tetap mahal. Bukan duit saya, patungan semua, nunggu pikirin. Patungan. Jadi Anda tidak mau keluar uang? Aku nggak mau keluar duit. Aku udah keluar tenaga, tiap hari bangun Nggak mau keluar 4:30. uang? Tiap hari 4:30 pulang jam 10, jam 11 malam. Pelit banget ya Ahok nggak mau Bukan keluar pelit duit. dong, udah keluar tenaga, Sabtu Minggu juga kagak nonton film. Tadi kaget nggak dengar Pak Ahok bilang nggak mau keluar uang, biarin aja teman Ahok yang suruh nyari uang untuk pencalonan. Enggak Mbak, karena kita emang dari awal sudah berkomitmen untuk nggak ngerepotin Pak Ahok gitu. Jadi teman ini ada bukan untuk memberatkan langkah politik Pak Ahok ya, tapi kita pengen bantuin langkah politik Pak Ahok gitu. Makanya waktu Pak Jadi Ahok, memang tidak mengharapkan uang dari Pak Ahok? tidak. Jadi ngarepin uang dari mana Lia? Mahal loh. Iya,
Kalau dari awal kita memang mekanismenya itu kalau orang mau sumbang ke teman Ahok, dia harus beli putus di merchandise. Tapi kita juga nggak, kalau misalnya logistik gitu. Seumpama misalnya bantuin cetak form, bantu kita ngasih sofa juga ada, bantuin kita misalnya untuk cetak spanduk, dan lain sebagainya. Jadi kalau uang kita satu itu aja di penjualan merchandise. Tapi kalau misalnya orang mau bantu logistik, silahkan, kita punya banyak banget listnya. Gitu. Sudah berapa banyak uang yang dikumpulkan teman Ahok, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Bisa. Kalau dari omset penjualan kaos sendiri kita sudah jual 30.000 kaos loh. Dapat uangnya berapa itu? Hampir 3M. 3M? Iya. Ada donatur yang kasih uang? Siapa donatur itu? Ya, kalau di awal teman Ahok memang kita dibantu untuk setup. Ada 500 juta dana yang memang masuk di teman Ahok dan itu sudah kita pertanggungjawabkan di website. Itu memang dulu ada senior kita di Jakarta Baru yang membantu kami untuk menghimpun dana itu. Tapi setelah itu kami tidak menerima sumbangan dana manapun. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Anda nanti akan minta uang, Pak Ahok? Minta uang siapa? Akan minta uang pengusaha? Enggak, kita nggak mungkin datang. Kita paling nanti akan buka. Saya bilang sama teman Ahok, nanti kalau kampanye. Partai Nasdem menggelar pelantikan pengurus Partai Nasdem se-DKI Jakarta. Pelantikan ini sekaligus konsolidasi Partai Nasdem dalam menyukseskan Pilkada DKI Jakarta. Rosalin Asmarantika akan melaporkannya langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Rosalin, siapa saja yang hadir dalam pelantikan DPW Partai Nasdem hari ini dan apa saja persiapan Partai Nasdem dalam menyambut Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang? Ya Zakia, tentu saja selain ada ribuan ini kader Nasdem di DKI Jakarta, kalau Anda bisa lihat ke belakang Zakia, ini ada juga yang sekarang sedang berbagi begitu tentang cerita perjalanan karir politiknya, yakni calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang memang seperti yang kita ketahui Zakia didukung oleh Partai Nasdem untuk maju ke Pilkada 2017 nanti. Tadi Ahok sempat bercerita bagaimana proses karir politiknya dan hingga akhirnya sekarang Ahok memutuskan untuk di jalur independen namun tetap menerima dukungan dari Partai Nasdem karena Ahok menilai Partai Nasdem ini ideologinya sama begitu dengan yang dimiliki oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga kedekatan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain Ahok dan juga kader Nasdem Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam pelantikan pengurus Partai Nasdem se-DKI Jakarta ini juga tadi kami melihat ada Ketua Umum Surya Paloh, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, kemudian juga ada Rahmat Gobel dan pengurus fraksi Nasdem dari DPRD DKI Jakarta dan juga dari DPR RI. Acara utama hari ini Zakia memang pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Nasdem dan tadi ini pelantikannya sudah selesai. Pengurus dan pimpinan dari 6 kota madya di DKI Jakarta ini tadi sudah dilantik dan sekaligus ini selain pelantikan Zakia juga sebagai ajang konsolidasi jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Nah tadi ini Partai Nasdem juga mengukuhkan kembali dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama dengan cara begitu memberikan atau menyematkan rompi dukungan Nasdem dan juga teman Ahok kepada Basuki Cahayapurnama.